Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah fi hadzal yawm qadarna an nashtarika hadzal barnamaj li'ada'i ta'limi kitabi Bulughul Maram tahta ta'lifi Syekh Rabi' Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fa awwalu ma nabtadi'u hadzal barnamaj qira'atul Fatihah li sahibil muallif hadzal kitab ya asa an yanfa'ana bi 'ulumihi wa yanfa'ana Allahu bi masyayikhihi fi darain. Naqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita mulai pembelajaran kitab Bulughul Maram dalam bab baru, yaitu babu sutratil musalli. Babu sutratil musalli itu bab berkaitan tentang pembatas bagi orang yang sholat. Nah, ini jarang orang yang tahu dan jarang orang yang mempraktikkan, maka tolong diperhatikan. An Abi Juhaym bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala. Hadis dikeluarkan oleh Abi Juhaym bin Haris radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal ithmi." Kalaulah seorang yang berjalan di antara ataupun di depan orang yang sholat, orang yang berjalan di depan orang yang sholat, madza 'alaihi minal ithmi, apa yang terdapat pada dosanya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu, pastilah dia akan berhenti 40 lebih baik baginya. 40 di sini ada ulama yang mengatakan 40 tahun lebih baik baginya min an yamurra baina yadayhi, daripada dia berjalan di depan orang yang lagi sholat. Hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya sangat kuat. Walafdzul Bukhari, dan lafadznya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini maka dapat disimpulkan, orang yang berjalan di depan orang sholat dosanya besar, karena Nabi memperumpamakan dosanya itu tidak disebutkan dosanya apa, tapi diberi perumpamaan lebih baik baginya diam menunggu orang sholat 40 tahun lamanya dibandingkan menginjak kakinya di depan orang yang sholat. Itu kita injak sajadahnya orang yang sholat, injak di depannya, itu dosa besar. Apalagi mengganggu orang yang lagi sholat. Ini yang kebiasaannya main-main ketika sholat, ya, bercanda ketika temannya lagi sholat. Nah, dosanya besar.
Ustaz ulangi lagi, dosanya besar. Maka tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Mengerti ini? Ngerti ya? Dosanya besar. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya kita kebelet? Fi halati darurah la ba'sa bih. Kalau dalam keadaan darurat, seumpama imam kebelet nih, mau buang air kecil ataupun mau buang air besar, jalannya cuma di depan orang yang sholat. Namanya juga sholat jamaah. Ini masjid kita ini nggak ada pintu sananya nggak tembus, nggak ada kamar mandi, ya kan? Otomatis melewati orang yang sholat. Bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, karena fi hadits darurat, dalam keadaan darurat, ya. Tapi kalau sengaja lewat di depannya, maka itu yang tidak boleh. Baik tuh. Sama seperti perumpamaan di Masjidil Haram yang begitu besar, hukum tidak berlaku di sana. Karena orang begitu banyak lagi tawaf, ya enggak? Sementara ada yang pengen sholat di depan Ka'bah, sholat sunnah. Ya akhirnya yang umroh ya umroh keliling tawaf, yang sholat sunnah ya sholat sunnah. Karena saking banyaknya kadang tidak bisa menjauh untuk tidak melewati orang sholat. Akhirnya terpaksa ketika keliling tawaf mengelilingi atau jalan di depannya orang yang lagi sholat. Kalau jamaah insya Allah jamaah. Tapi kalau lagi sholat sunnah kan terpaksa mereka ninjak orang yang lagi sholat. Makanya kalau di Mekah ada juga orang yang sholatnya seumpama Allahu Akbar seperti ini. Ada. Kenapa? Karena takut seumpama lagi sholat dilewati sama orang. Ada. Ya, berbagai macam itu. Ya. Nah, maka setelah ini jangan bermain-main lagi. Wa waqa'a fil bazzari min wajhi akhar, sedangkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bazzar, arba'ina kharifan. Kharifan itu artinya sanatan aman, ya, 40 tahun, ya, 40 tahun. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang pembatas bagi orang yang sholat. Faqala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mislu mukhiratir rahli. Mukhiratir rahli itu adalah, jadi para sahabat ditanya, Rasul ditanya, ya Rasulullah, pembatas bagi orang yang sholat itu seperti apa? Kalian tahu kalau melihat onta? Tahu melihat onta? Kemudian pernah lihat ya, di atas onta itu biasanya ada untuk orang duduknya. Kemudian orang duduknya itu di belakangnya atau di depannya itu biasanya ada yang nongol untuk supaya orangnya itu bisa bersandar. Ada tahu? Nah, yang bersandar. Bersandarnya itulah kata Nabi, batasnya setidaknya tingginya seperti itu. Ya, tingginya seperti itu. Itu yang dianjurkan Nabi. Artinya, kalau kalian pengen sholat, carilah tempat yang mana batasnya itu setinggi itu. Nah,
adanya orang bersandar itu kan berarti kisaran inilah sebab kita kasih ini. Jadi kalau kalian mau sholat sunnah pun anjurannya adalah cari tembok. Jangan sholat malam di samping pintu. Itu namanya jebak orang, nggak boleh. Jebak orang untuk berbuat dosa. Kalau mau agak ke belakang. Kalau mau lagi itu tuh ada papan tulis di belakang yang papan tulis itu sholat. Kalau mau sampai di pas mentok tembok ini. Kalau mau lagi di depannya ada orang lagi sholat, kamu belakangnya pas. Sehingga tidak memungkinkan orang untuk jalan di depan kamu. Mengerti ya? Jadi perumpamaan Nabi seperti itu. Nah, kalaupun kamu sholat seumpama lagi di tempat umum ataupun apa, cari sesuatu yang tingginya seperti itu. Ya, itu yang dianjurkan. Minimal seperti itu. Bukan minimal ya, maksudnya yang dianjurkan ada minimalnya. Nanti kita bahas. Minimalnya itu boleh membuat garis. Kalau kalian nggak punya sejadah, buat garis ataupun dikasih patok atau patok lah, ambil kayu kasih tancapkan, nanti ada garisnya. Ya. Karena sangat dianjurkan sekali untuk menghalangi untuk menghalangi orang yang berjalan di depannya. Bisa dimengerti? Baik. Terakhir, hadis terakhir. Wan Sabarata bin Ma'badin Al-Juhani, dari Sabarah bin Ma'badin Al-Juhani qala Rasulullah bersabda, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin, akhrajahul Hakim. Agar setiap diri kalian, salah satu dari kalian, membuat batas fi sholati walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Tadi ada perumpamaan anak panah, tancap pintu. Ya, tancap. Ya, akhrajahul Hakim. Ya, walau bisahmin. Ya, sahmun itu kan tipis, kecil, tancapin di depan. Itu sebagai batas. Nah, kalau sudah dibuat batas seperti itu, kok ada yang mau lewat, maka idfa, kata Nabi, idfa. Bahkan bahasanya lebih dasar lagi, waktu bahasanya. Tapi para ulama sepakat waktu itu bukan berarti dibunuh, tapi ditolak benar-benar. Makanya kalau ada orang yang sholat, seumpama sholatnya itu orang lewat kemudian didorong, itu sebenarnya aplikasi dari hadis itu. Ya, paham ya? Maka orang yang nggak sholat itu harus mencegah orang yang mau lewat di depan sholat kalian. Ya, setelah mempelajari ini, Ustaz harapkan kalian aplikasikan di dalam sholat kalian. Tolong jangan jalan sembarangan di depan orang yang sholat. Orang yang sholatnya pun harus menggunakan sajadah sebagai batasan. Kemudian sholatlah di tempat-tempat yang itu tidak memungkinkan orang terjebak untuk jalan di depan kamu, sehingga terjadinya dosa. Ya, dan kalaupun berjalan di depannya itu dilarang, dosa besar, apalagi bercanda. Ini kemarin Ustaz lihat ini ada yang senyum-senyum ini ketika sholat. Ya, ada nggak boleh. Ya, Husain, ya, nggak boleh bermain bercanda. Bisa dimengerti ya? Dosa. Dan kebiasaan buruk di luar jangan diaplikasikan di sini. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.